Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, hari ini saya dikasih tema untuk bisa memahami ya mengenai makna dari reformasi dan apa kaitannya reformasi dengan hidup kita. Nah, saya lebih mau secara khusus lagi untuk melihat apakah reformasi itu bikin happy ya. Karena kita kan anak-anak remaja ya, seringkali kita kan ya nggak usah anak remaja sih, orang dewasa sekalipun melakukan apapun pasti happy, pengennya happy. Kita jalan-jalan pengen apa? Wah, saya pengen capek nih, pengen pulangnya muntah-muntah nih, kan nggak gitu ya. Saya pengen happy, saya pengen jalan-jalan ke Batu, sekarang Batu lagi banjir ya, jadi nggak bisa jalan-jalan ke sana. Pengen jalan-jalan ke Jatim Park misalnya untuk happy, bisa menikmati udara segar ya, nggak kayak mungkin Sidoarjo Surabaya yang agak panas ya, sedangkan Batu lebih dingin, bisa melihat binatang, pohon dan seterusnya. Itu kita pengen happy. Segala sesuatu yang kita lakukan itu pengen happy. Kita bahkan ya kalau nanti kita menikah, kita kan pengen bahagia, makanya kan sebutannya selamat berbahagia ya, selamat berbahagia ya bagi pasangan yang baru menikah. Kenapa? Karena menikah pengen happy. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah reformasi bikin kita happy ya? Ya, karena seringkali apa hubungannya reformasi sama gua ya? Hubungannya apa? Reformasi 504 tahun yang lalu, saya sekarang zaman ini nggak ada hubungannya. Lalu juga biasa-biasa aja tuh ya hubungan saya dengan reformasi. Mungkin juga merasa bahwa saya nggak ada hubungannya sama reformasi, nggak ada hubungannya. Tapi anehnya ya, sambil kita bilang bahwa reformasi nggak ada hubungannya, sambil kita menikmati hasil dari reformasi itu. Sekali lagi ya, kadang-kadang kita bilang, oh reformasi nggak ada hubungannya sama gue, ya nggak ada hubungannya sama gue. Tapi sambil kita bilang, reformasi nggak ada hubungannya dengan saya, sambil kita menikmati hasil dari reformasi tanpa kita sadari. Ya, contohnya saja, misalnya saja, kadang-kadang ya anak-anak terus bilang, papa jahat, papa jahat, papa jahat. Ya, sambil ngomong papa jahat, dia ngomongnya di mobil yang dibeli oleh papa, yang nyetirin papa juga. Contohnya begitu ya. Jadi, dia bilang papa jahat, tapi ya dia sedang naik mobil yang dibeli papa, lalu papa yang nyetir. Nah, jadi itu saya ingin mengatakan bahwa seringkali kita itu merasa saya nggak ada hubungannya sama reformasi, sambil kita menikmati hasil dari reformasi yang secara tidak sadar kita sekarang sedang menikmatinya. Ya, nah makanya saya ingin lebih khusus lagi melihat apakah reformasi itu, kan ini temanya reformasi dan hidupku. Nah, apakah reformasi itu bisa bikin saya happy nggak sih? Ya, sekali lagi kita akan lebih fokus ke apakah reformasi bikin kita happy? Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah apa sih yang biasanya ya? Apa sih alasan kita itu happy? Apa sih alasan kita itu bergembira? Kita bergembira pasti ada alasannya ya. Kalau kita nggak ada alasannya, tiba-tiba happy, itu aneh. Karena happy atau kegembiraan itu pasti respon. Demikian juga marah ya. Kalau kita tiba-tiba marah nggak ada sebabnya, itu juga aneh ya. Tapi kalau kita marah, biasanya mungkin orang pukul kita, lalu kita marah. Atau kita naik motor, diserempet orang, kita marah, dan seterusnya. Nah, happy itu juga begitu. Happy itu adalah sebuah respon. Nah, masalahnya adalah apakah kita happy? Ya, kalau kita happy, kita bahagia, alasan kita bahagia itu apa? Apakah reformasi itu membuat kita bisa bersukacita? Ya, bisa berbahagia, bisa bergembira. Nah, jadi seringkali kita itu tidak sadar bahwa kita itu sedang ada di dalam berkat Tuhan, tapi kita lupa bersyukur. Coba, siapa yang pernah berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena bumi berputar? Pernah nggak?
kita bersyukur. Atau di tubuh kita ini kan banyak pori-pori kecil-kecil sekali. Kita berterima kasih nggak? Terima kasih Tuhan karena pori-poriku, karena saya punya pori-pori. Kedua, pori-poriku lubangnya tidak kekecilan sehingga saya lari 10 km nggak keringetan, ya. Atau kebesaran, ya, baru 2 meter sudah grobios, ya, keringetan. Kita pernah nggak sih bersyukur akan hal itu? Terima kasih Tuhan, rambut saya keriting, ya. Malah yang keriting pengen rebonding, ya. Pengen dilurusin, ya. Oh, terima kasih Tuhan karena rambut saya lurus, pengen dikeritingin, dan seterusnya. Kadang-kadang kita begitu, ya. Kita udah kasih wajah seperti ini, dibikin itunya, ya, pakai app gitu, muka kita kayak kartun. Coba kayak kartun beneran, ya. Ya begitu lahir, loh kok muka anak gue kayak kartun gitu, ya kan? Aneh, ya. Nah, jadi kita seringkali tidak bersyukur, dan seringkali kita tidak menyadari apa yang kita syukuri. Bahkan seringkali kita mensyukuri untuk sesuatu yang nggak penting, sedangkan kita lupa bersyukur untuk hal yang penting. Sekali lagi, ya, seringkali kita lupa bersyukur untuk hal yang penting, ya, tetapi kita bersyukur untuk hal yang nggak gitu penting sebetulnya, tapi kita bersyukur, wah happy banget, ya. Itu kalau kita penggemar sepak bola, ya, kadang-kadang kalau tim kita kalah tuh bisa kita, apalagi biasanya mainnya hari Sabtu, hari Minggu tuh sudah nggak mood, ya, mukanya cemberut, ya. Misalnya kalian pendukung, katakanlah Liverpool misalnya, ya, terus Liverpool bertanding, terus kalah, ya. Kok bisa tiba-tiba di gereja tuh nggak perlu nyanyi, Liverpool kalah. Itu mau salah lagi, ya salah terus, nggak bikin gol, bisa emosian, ditanyain, gimana semalam siapa yang menang, ngamuk-ngamuk, jangan tanya-tanya, kok bisa ya mempengaruhi kita loh, seperti itu. Kita lihat aja tuh penonton sepak bola, ya, penonton sepak bola tuh suka ngamuk-ngamuk, ya, bisa ngerusakin barang, ya, bisa ngerusakin mobil yang lewat, karena apa? Timnya kalah. Itu kan berarti emosinya dipengaruhi oleh apa? Oleh sesuatu. Ya bisa aja, boleh saja suka sama klub sepak bola, cuman kok sampai ngerusak, ya, kalau kalah gitu timnya. Atau happy-nya juga gitu, ya. Saya pernah dulu, ya, naik travel dari Malang ke Surabaya. Mau naik travel dari Malang ke Surabaya, waktu itu Arema Malang lagi menang. Dan lagi menang, lalu penontonnya tuh keluar ke stadion, ya, ke jalanan gitu, ya, langsung nyetop semua mobil yang platnya L. Surabaya kan L. Sedangkan Surabaya sama Malang ini kan musuhan, ya, Persebaya sama Arema, ya. Akhirnya apa? Waduh, ya, akhirnya driver dari travel itu sampai pakai cat, dia tulis L, kan L begini, ya, dibikin jadi B, ya, dibikin jadi B. Akhirnya kita lolos lewat. Kalau enggak apa, disorakin, digebukin mobilnya dan seterusnya. Itu sukacita yang merusak, ya, sukacita merusak. Ya, nah, kalau kita juga tahu istilah, ya, mungkin kita sering baca berita ada pelakor, ya. Pelakor itu apa, ya? Perebut laki orang, pebinor, perebut bini orang, ya. Ini kalau kasus perselingkuhan. Saya tanya, selingkuh tuh pengen apa sih? Orang selingkuh pengen happy. Tadi yang nikah pengen happy, kan? Pernikahannya nggak bikin happy, lalu dia selingkuh, dan selingkuh bikin maunya apa? Maunya happy. Tetapi alasan happy kita, alasan gembira kita itu merusak, menghancurkan. Jadi itu namanya bukan happy kalau kita merusak kehidupan orang lain dengan alasan saya pengen happy. Nah, jadi ya kita perlu tahu untuk memiliki alasan kita untuk happy. Nah, pernah nggak kita happy karena kita memiliki Yesus misalnya, ya? Nah, kadang-kadang kita kadang-kadang begini, ya, anak-anak remaja sekarang, semua sama gereja kok, semua gereja sama aja kok, sama-sama mencintai Yesus, ya, sama-sama mengasihi Yesus dan seterusnya. Gereja itu juga mengasihi Yesus, gereja itu juga mengasihi Yesus dan seterusnya. Tapi ada bedanya loh, ya. Nih, ya, ini kalimat yang pernah saya taruh di Instagram saya. Do you love Jesus or are you addicted to Jesus? Or maybe you don't know the difference. Apakah kamu mengasihi Yesus atau kamu kecanduan Yesus? Dan mungkin juga kamu nggak tahu. Banyak loh teman-teman kita yang memang Kristen sih, memang menyebut nama Yesus sih, tapi dia tidak ngerti Yesus. Nah, ini perbedaan yang besar sekali di gereja kita, gereja GRI, gereja Reform Injili, untuk melihat Yesus bukan hanya merasakan Yesus, ya, tapi melihat Yesus lalu mengerti Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah
yang menjadi ciri dari gereja kita, bahwa segala sesuatu harus dengan pengertian yang benar. Jangan sampai kita, wah happy apa lo? Nggak tahu, pokoknya happy aja itu ya. Itu nggak aneh itu ya. Nah, maka sekarang saya mengajak kita untuk bersukacita, dan bersukacita karena ada reformasi, dan bagaimana doktrin itu mempengaruhi sukacita kita. Seringkali mungkin, apalagi kita yang masih remaja gitu ya, seringkali nggak nyadar apa hubungannya doktrin. Tahu sih Allah Tritunggal ya, tahu ya, Yesus juru selamat ya, tahu, tapi kita nggak pernah ada happy di situ, nggak pernah ada kegembiraan di situ. Padahal kalimat Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 32 ini ya, Yohanes 8 ayat 32 ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Biasanya kebenaran itu justru mengikatkan, tapi ini kebenaran malah memerdekakan. Ini kalau saya kasih gambaran, misalnya saja kalau kita naik kereta api jalan Surabaya Jakarta balik lagi, Surabaya Jakarta balik lagi, kayak gitu ya, mundar mandir. Apalagi Gary situ kan dekat kereta api, dekat rel kereta api. Suatu kali kereta api ngiri sama kuda ya. Wah, kuda kok enak banget ya. Kedek bisa belok-belok, bisa loncat. Lalu kereta api merasa saya harus bisa belok-belok ya. Saya harus bisa loncat. Lalu dia loncat dari rel, justru mati, justru hancur. Demikian juga ikan, ya ikan di air ya, atau di akuarium, ya itu memang tempatnya dia di air. Lalu dia lihat kucing bisa loncat ke sana kemari, dia pengen loncat dari air, pada akhirnya mati. Nah, jadi kita mau merdeka justru ada di rel. Unik ya. Justru dengan ada di rel itu, maka kereta merdeka. Kereta itu merdeka, bisa mau kemanapun ya, yang diarahkan oleh rel itu, dia justru bebas di situ. Nah, jadi merdeka itu apa sih? Nah, kan waktu lalu kita merayakan 17 Agustus, merayakan hari kemerdekaan. Wah, kalau saya tanya ya kepada beberapa orang, pada orang anak ya, merdeka itu apa? Bebas. Bebas apa? Ternyata nggak bebas semaunya ya. Nah, maka merdeka itu artinya perpindahan dari tuan yang buruk menuju ke tuan yang baik, itu namanya merdeka. Jadi, tetap kita menjadi hamba. Dulu kita dimerdekakan kan oleh Kristus, dimerdekakan dari dosa. Merdeka dari dosa, tapi menuju kemana? Menuju menjadi hambanya Kristus. Jadi kita dari hamba menuju ke hamba lagi. Cuman dulu hambanya hamba dosa, ya. Sekarang hambanya, tuannya adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Jadi itulah kegembiraan kita. Jadi merdeka, bebas, itu bukan bablas. Coba lihat di Indomaret situ, kan ada tulisan bebas parkir. Oh, bebas parkir, sehingga 3 hari parkir di situ, sehingga posisinya semau gue dong, ya, bikin kemah segala di situ ya. Kan bebas gitu ya. Bebas bukan bablas. Bebas itu bukan kemudian seenaknya. Nah, demikian juga kebenaran itu. Kebenaran itu justru memerdekakan kita loh. Demikian juga kalau dalam gereja atau dalam iman kita, doktrin itu sangat baik untuk kita. Doktrin itu membuat kita memiliki satu pengertian akan Allah yang benar. Ya, doktrin itu, ajaran yang sehat, ajaran yang kuat itu akan sungguh-sungguh membuat kita itu menjadi orang-orang yang memiliki iman yang benar. Itu tadi, jangan sampai, oh percaya Yesus, sampai nangis-nangis, ditanya Yesus yang mana? Ya, pokoknya Yesus ya. Yesus yang mana? Karena nanti kita akan lihat ya, banyak sekali versi Yesus tuh banyak sekali di dunia ini. Nah, jadi saya mulai dengan, kalau kita lihat ya di dalam gerakan reformasi itu kan ada 5 sola. Sola fide, sola gratia, ya, sola scriptura, dan seterusnya. Kita lihat terlebih dahulu apa jadinya. Ya, apa jadinya jika bukan sola fide dan sola gratia. Ya. Nah, sola fide dan sola gratia. Nah, apa jadinya jika keselamatan itu tidak berdasarkan anugerah dan keselamatan itu tidak berdasarkan atau melalui iman kita?
Di dalam diri kita itu ada perasaan akan keselamatan, ya enggak? Lihat dari mana? Itu lihat tulisannya yang pertama. Sense of salvation manusia itu ada. Manusia itu pengen selamat. Contohnya apa? Contohnya kenapa kita pakai safety belt? Klek, namanya aja safety belt ya. Kenapa kalau di proyek tuh kita pakai helm keselamatan, namanya safety helmet. Kenapa kita kalau nyebrang itu nengok kiri kanan ya? Kenapa ya? Karena kita pengen selamat. Tuh ya, secara fisik. Secara fisik kita pengen selamat. Kenapa kita pakai masker? Ayo, kenapa kita apalagi sekarang ke mall ya pakai masker, ke gereja pakai masker, kemana-mana harus pakai masker. Kenapa? Karena kita nggak pengen kena COVID, karena kita pengen selamat. Itu secara fisik loh. Tetapi yang secara fisik kita nggak mau kena COVID, kita pakai masker, tutup di sini. Tapi ketakutan kita akan COVID itu berasal dari hati kita, ya nggak? Hati kita atau roh kita atau jiwa kita itu ada satu ketakutan, wah, ketakutan itu akhirnya muncul di dalam fisik kita sehingga kita pakai masker. Atau kita kalau nyebrang jalan kita cawe-cawe begini ya, begini ya supaya orang berhenti ya, supaya saya bisa lewat ya. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari satu takut kalau saya tidak begini-begini tangannya, nanti saya ditabrak orang sehingga akhirnya saya harus begini-begini tangannya. Ya. Jadi ada sense of safe di dalam diri kita. Nah, makanya di dalam jiwa kita pun begitu, ada perasaan akan adanya keselamatan. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu orang bisa diselamatkan itu seperti apa? Nah, kalau kita membandingkan ya, antara orang Kristen dengan orang bukan Kristen. Orang yang beragama kepada Tuhan. Semua agama, apa sih pencapaian tertinggi orang beragama? Ya, apa sih pencapaian tinggi orang beragama? Nah, sebelum ngomong agama, contohnya ya. Misalnya saja, kalau kalian contohnya kuliah di kedokteran, contohnya ya, kalau kalian kuliah di kedokteran, itu pengen apa sih? Ya, apakah kalian kuliah kedokteran supaya saya kuliah kedokteran? Bukan ya. Kamu kuliah kedokteran supaya jadi dokter, ya enggak? Bukan supaya, oh saya bisa kuliah kedokteran terus. Masa seumur hidup kuliah kedokteran? Enggak kan? Saya kuliah kedokteran supaya pencapaian tertinggi saya bisa jadi dokter. Nanti ambil spesialis ya, spesialis paru-paru misalnya ya. Supaya saya bisa menjadi ahli untuk pengobatan paru-paru dan seterusnya. Kalau begitu, itu tadi kalau orang kuliah kedokteran. Kalau orang beragama, sekarang kamu loh sebagai orang Kristen, itu tujuan utamanya apa sih? Atau orang-orang beragama yang lain, tujuan utamanya apa sih? Tujuan orang beragama adalah supaya dia bisa mencapai Tuhan dan surga, betul nggak? Itu pencapaian tertinggi. Orang beragama tuh, oh supaya banyak teman. Ah, nggak usah beragama juga banyak temennya gitu ya. Oh supaya saya punya kelompok orang. Ya nggak usah beragama juga bisa. Itu loh kelompok anak-anak motor juga bisa kalau mau sih. Tetapi kalau orang sampai beragama, itu karena dia pengen selamat. Pengen dapat Tuhan, lalu bisa masuk surga. Nah, di zaman Luther, gereja saat itu juga demikian. Ya, juga demikian gereja saat itu gereja itu berpikir bahwa untuk bisa selamat, maka saya harus melakukan perbuatan baik yang begitu banyaknya. Wah, kalau seandainya Martin Luther, kemudian John Calvin dan seterusnya itu tidak berjuang untuk reformasi, maka sampai hari ini ya nggak bisa sebebas ini kita beribadah ya. Kita harus mungkin ada air sucinya, mungkin harus baca doa Bapa Kami 7 kali sehari, doa apalagi ya, doa-doa gereja masa lalu itu banyak sekali, ada aturan-aturannya, nanti harus pergi ke tanah suci, nanti harus banyak sekali, repotnya luar biasa. Sadar nggak kalian, salah satu yang paling besar biayanya di dunia ini adalah biaya beragama. Bayangkan ya, kalau kita harus punya tanah suci, itu beragama tuh mahal banget loh. Bayar tiket ya, kemudian kita harus pakai baju-baju agama. Kalau bajunya orang Reform tuh apa ya? Ada nggak baju orang Reform? Baju orang Reform tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak item-item gitu ya, kayak Martin Luther, kayak fotonya, gambarnya Martin Luther, John Calvin, item-item. Enggak lah, itu kan baju Eropa zaman dulu. Tetapi baju Kristen bagaimana? Nggak ada loh. Bayangkan saudara,
Kalau agama harus ada baju agama, celana agama, sendal yang harus sesuai dengan syariat agama, kemudian harus pergi ke tanah suci. Susah loh hidup kita. Makin beragama malah susah ya. Tetapi kita dibebaskan, boom, oleh Kristus. Tapi dalam perkembangannya sampai tahun 1500-an kok gitu ya. Gereja kok jadi aneh-aneh. Wah, harus ini ya. Dulu ya, yang namanya zamannya Martin Luther itu, ada misalnya saja ini tengkorak. Harus kita hormat sama tengkoraknya. Ini tengkoraknya Yohanes Pembaptis, kok bisa ya? Tahu dari mana itu tengkoraknya Yohanes Pembaptis? Oh, ini helai rambutnya Maria Magdalena. Tahu dari mana ya helai rambutnya Maria Magdalena? Oh, kalau dulu itu harus beli surat indulgensia itu. Ya, nanti kita bisa, kalau kita membayar itu, maka kita bisa mendapatkan keselamatan dan seterusnya. Bayangkan kalau tidak ada reformasi, hidupmu habis hanya untuk biaya agama. Ya, ini kalau dalam konteks yang lain, pernah ke Bali nggak? Bali itu kan begitu ya, dikit-dikit ada air sucinya, harus pakai ini, harus pakai itu, harus ada sajen. Mahal loh biaya beragama itu. Tetapi Kristus melepaskannya, lalu reform itu menegaskannya. No, keselamatan itu karena kasih karunia Allah melalui iman kita. Bayangkan kalau Bapak Reformasi tidak memunculkan kalimat-kalimat ini, hari ini kamu bisa diperas oleh tokoh-tokoh agama untuk beli baju agama, untuk beli pernak-pernik agama, untuk melakukan pernak-pernik agama, dan seterusnya. Waduh, itu repot banget ya, sangat-sangat merepotkan. Padahal Alkitab sudah bilang dari dulu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Ya, jadi kalau peran manusia besar, keselamatan karena usaha manusia sepenuhnya. Ya, makanya di sola yang terakhir adalah soli deo gloria. Segala kemuliaan adalah bagi Tuhan. Mengapa segala kemuliaan bagi Tuhan? Karena keselamatan itu dari pihak Tuhan, bukan dari pihak kita. Ya. Nah, maka seperti tulisan di atas saya ini. Jadinya kalau keselamatan itu bukan karena anugerah, gimana? Jadinya ritualistik. Tahu ritualistik ya? Ya, ritualistik itu artinya segala sesuatu yang berdasarkan syarat agama harus dikerjakan berulang-ulang, terus-menerus, supaya saya bisa mencapai Tuhan. Ya, dan akhirnya apa? Akhirnya karena setiap hari berulang lagi, akhirnya apa? Egoistik, ngurusin diri sendiri, ngurusin keselamatan saya sendiri. Akhirnya apa? Jadi galak loh. Kenapa jadi galak, jadi arogan? Karena saya nggak boleh diganggu agama saya. Saya nggak boleh ibadah saya diganggu. Karena saya harus ngumpulin poin, ya, ngumpulin kebaikan untuk saya bisa mencapai Tuhan. Akhirnya jadi arogan, jadi galak. Nah, akhirnya tidak menyebarkan, karena lebih ke diri. Ya, ini juga berlaku bagi begitu banyak kepercayaan untuk memperoleh keselamatan. Dia harus melakukan begitu banyak hal. Padahal, kalau kita lihat ya, di dalam Alkitab, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-11, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-11 dikatakan, selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, tapi yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Ya, nah jadi, kalau kita lihat di sini ya, bahwa orang-orang ini dulu ya, kalau orang Yahudi sama ya, orang Yahudi juga begitu banyak ritual-ritual yang harus mereka kerjakan itu. Ingat nggak Tuhan Yesus pernah murid-muridnya itu nggak cuci tangan? Bukannya nggak cuci tangan begitu ya, tetapi ada ritualnya. Harus ada ritual sampai tangan segini, harus cucinya seperti ini. Murid-muridnya Yesus nggak melakukan itu. Lalu ahli-ahli agama mengatakan bahwa halah ini orang nih nggak sesuai dengan aturan agama ya. Nah, repot sekali ya. Mereka repot sekali melakukan begitu banyak kegiatan agama. Nah, kemudian kalau berulang-ulang itu sendiri sudah menunjukkan ketidaksempurnaan, ya enggak? Nah, ini kebalikan dengan apa? Dengan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus tahu ya, bahwa yang namanya reformasi itu bukan ajaran yang baru,
Bukan satu gerakan yang baru, yang belum pernah ada, bahkan belum pernah ada di Alkitab. Bukan. Namanya reformasi, artinya re itu kembali. Form itu bentuk. Kembali ke bentuk yang semula, kembali kepada ajaran Alkitab. Makanya nanti ada sola scriptura, ya. Jadi kita sudah melihat 3 sola di sini, ya. Sola gratia, ya, sola fide, kemudian sekarang solus Christus. Satu kali Kristus itu melakukannya. Makanya keselamatan kita hanya karena Kristus, bukan karena Kristus dan pekerjaan saya, tambahan dari saya. Kalau itu tambahan dari saya sehebat apa sih kita bisa menyenangkan Tuhan? Pernah nyanyi lagu ini nggak? Menyenangkanmu, senangkanmu. Wah, saya dulu nyanyi lagu itu sampai terharu-haru ya, termehek-mehek itu. Yang menyenangkanmu Tuhan. Tapi lama-lama saya pikir, saya ini nyenengin bojo aja, nyenengin istri aja kok sering gagal ya. Saya nyenengin istri loh sering gagal. Lalu nyenengin anak loh sering gagal. Saya nyenengin anak yang lebih muda dari saya. Sungguhan loh, anak saya lebih muda dari saya. Ya, iyalah ya, kalau enggak musuh orang tua ya. Jadi, saya nyenengin anak sering gagal. Itu loh anak yang lebih muda dari saya. Manusia yang terbatas juga sama seperti saya. Saya sering gagal. Bagaimana mungkin saya confidence, saya pede, saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Kita tidak mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan itu tidak terbatas. Karena Dia pencipta, dan kita ini dicipta. Kalau kita dicipta, pasti kita lebih rendah daripada yang mencipta. Jadi kalau kita lebih kecil, lebih rendah daripada yang mencipta, bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan? Gak mungkin. Nah, jadi waktu itu gereja kemudian melihat bahwa, wah, menyenangkan Tuhan itu harus banyak, bukan hanya Yesus. Pakai tradisi ini, tradisi itu, harus ini, harus itu. Jadi banyak plusnya. Yesus plus banyak hal. Wah, kalau gitu apakah kita sebagai orang Kristen tidak usah berbuat apa-apa? Bukan. Kita juga harus mengerjakan keselamatan kita. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi sebagai ucapan syukur karena sudah diselamatkan duluan oleh Tuhan. Kayak tadi, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi kan mengatakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lihat ya, sola gratia, sola fide. Ya, kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Itu ayat 8, ayat 9 mengatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Tapi kalau kita mau lihat lagi, coba bisa lihat di rumah masing-masing ya, ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 mengatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi kita juga harus kerja, tapi kerja kita bukan supaya saya selamat. Kerja kita karena saya sudah diselamatkan duluan, satu kali oleh Kristus untuk selama-lamanya. Nah, kalau tadi kan saya mengatakan, Ibrani 10 ayat 11 mengatakan bahwa apa? Berulang-ulang. Berulang-ulang itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Masalahnya, untuk bisa memuaskan Tuhan, berulang-ulang tuh sampai kapan? Coba. Sampai kapan, coba? Ya. Nah, kalau misalnya orang latihan musik ya, katakanlah minggu depan, misalnya salah satu dari kamu misalnya, main musik, main piano, katakanlah gitu ya. Lalu kamu latihan kan? Latihannya berulang-ulang nggak? Orang sejago Pak Billy Kristanto pun pasti saya yakin masih latihan. Dan latihannya pasti masih berulang-ulang. Coba kalau nggak berulang-ulang, saya sudah jago ya. Besok konser nggak usah latihan ya. Begitu konser, langsung jago. Nggak bisa. Darinya Pak Billy kan bukan hanya untuk main piano, tapi juga untuk nulis dan sebagainya. Kalau nggak kaku. Ya, sehingga disitulah kita tahu bahwa Pak Billy manusia biasa. Sehingga dia latihan itu berulang-ulang sampai konser. Nah, katakanlah 3 bulan lagi konser nih, sampai 3 bulan ulang-ulang latihan konser, ya. Tapi nanti 3 bulan lagi konser lagi nih, latihan ulang-ulang sampai konser lagi. Nah, kalau kita mau diselamatkan, ulang-ulangnya sampai kapan? Sampai kapan coba? Berulang-ulang. Aduh, kita bersyukur ya bahwa reformasi itu menegaskan, keselamatan itu bukan karena seperangkat perbuatan kita, karena berulang-ulang sekalipun itu akan membuat kamu sia-sia saja. Ya, jadi
Reformasi justru menegaskan di dalam Kristus hanya satu kali karya keselamatan Kristus, itu karena anugerah dan melalui iman kita. Itu ditegaskan. Nah, maka sampai hari ini kita melihat ya betapa bersyukurnya kita untuk bisa sampai ke Kristus. Bukan kita berupaya sampai ke Kristus, tapi Kristus yang datang ke dalam dunia. Inilah yang kita rayakan bulan depan di dalam Natal. Nah, jadi kita diselamatkan oleh iman, ya, karena kasih karunia melalui iman di dalam Kristus. Tapi, nah ini dia, saya masuk ke dalam Kristus yang seperti apa? Yesus yang seperti apa sih, gitu ya? Karena Yesus tuh banyak ya. Ini kan gambar lukisan ya. Lukisan tuh imajinasi manusia ya. Jadi kita jangan mengimani gambar. Karena kalau mengimani gambar, oh Yesus tuh yang itu loh, ada yang mimpi orang baju putih berjenggot gitu ya. Oh banyak orang baju putih berjenggot. Ya belum tentu itu Yesus ya. Karena Yesus yang mana? Yesus tuh banyak banget nih versi. Ini agak hitam ya. Ini versi orang kulit hitam ya. Ini versi orang kulit hitam. Ini versi di abad sebelum reformasi jauh ya. Ini juga hitam. Ini versi Buddha ya. Ini versi macam-macam ya. Waduh kalau gitu Yesus yang mana sih ya? Coba bayangin ya. Kalau kita pokoknya Yesus hanya pakai perasaan saja, lalu kita dapat gambar yang ini misalnya gitu ya. Yesus tersenyum padaku, kasih jempol padaku. Ya itu kan cuma gambar ya. Itu kan cuma patung. Itu cuma imajinasi. Ya, jadi Yesus yang seperti apa? Nah, ini ya kalau orang-orang melakukan penelitian nih kayak begini nih. Nah, kalau yang kiri ini adalah hasil dari artificial intelligence. Ya, dari satu software dari Belanda ya. Arbedier, saya nggak tahu gimana ngomongnya ya, Bas Uterwijk ya, siapa yang bisa bahasa Belanda di sini? Nah inilah dia ya, ini hasil rekonstruksi artificial intelligence. Wah ini pakai teknologi nih. Kalau yang ini adalah dari Turin. Nah dulu kain kafan dari Turin, tahu nggak Turin? Turin di mana tahu nggak? Kamu tahu Juventus nggak? Nah Juventus dari situ, dari Turin ya. Makanya satu kota dengan Juventus klub namanya Torino. Nah, Torino itu berasal dari Turin. Nah, dulu ya dalam tradisinya orang Katolik nih ada nih kalau kita lihat film The Passion of the Christ, itu ada satu orang perempuan bernama Veronica. Ini tradisinya mereka ya. Veronica itu kalau kita lihat film The Passion of the Christ, waktu Yesus bawa salib itu begitu berat, dia ambruk, lalu ada seorang perempuan kasih lap di mukanya. Nah, itulah yang dipercaya tuh kayak gitu ya. Ada mitos-mitos di gereja zaman dulu. Ada mitos itulah, wajah Yesus. Ini dia. Ini wajah Yesus. Lalu kita, wajah Yesus kayak begitu ya. Lalu mulai haru ya. Bayangkan saudara, kalau tidak ada reformasi, kita tuh masih percaya kepada wajah Yesus yang seperti ini. Dan mengimani gambar. Bukan mengimani Yesus yang memang tidak tahu gambarnya seperti apa. Ya, nah sedangkan kalau kita lihat film Jesus ya dalam BBC, dokumentari dari BBC, ini dari Inggris ya, gambarnya seperti ini ya. Kok mirip muka gue ya? Mirip nggak? Kalau lepas kacamata kayak muka saya ya. Mungkin kita nggak rela lah mau Yesus mukanya kayak begini, wah kurang cakep ya, kurang ganteng ya, kayak gitu mungkin kita protes ya. Tapi ini lihat ini teknologi. Ya teknologi ini tahun 2000-an, ini 2000-an awal, ini 2000-an akhir. Ya, seperti itu. Belum lagi ya tentang Yesus tuh ya banyak. Kalau ini adalah film yang banyak diterjemahkan ya oleh LPMI misalnya, lalu jadi film penginjilan adalah Injil menurut Lukas. Sedangkan ini Injil menurut Matius ya. Sedangkan ini film The Last Temptation of Christ tahun 88 ini film yang menyesatkan saudara, karena ini diambil dari kisah Injil Maria Magdalena yang tidak ada di dalam Alkitab kita. Jadi Yesus itu tidak mati, tapi dia nanti menikah dengan Maria Magdalena dan seterusnya. Ya, ini film yang dulu ada di bioskop, tapi saya nggak inget ya, apakah saya pernah nonton film ini dulu di bioskop ya? Saya nggak inget ya, kayaknya nggak sih. Ya, jadi itu banyak sekali gambaran-gambaran tentang Yesus ya. Dan ini film The Passion of the Christ ya, lihat ya, ini tahun 2004, ini adalah 10 tahun kemudian ya. Ini orang Amerika, ini orang Portugis. Ya, ini orang Portugis ini gambar ini. Sedangkan ini adalah film New Jesus Movie for Deaf. Jadi memang film ini adalah untuk penginjilan, memang Yesusnya itu tidak bisa bicara.
Karena apa? Karena memang ini untuk deaf, makanya nanti kayak bahasa isyarat gitu filmnya ya. Jadi Yesusnya tidak bicara. Itu memang apa ya? Bukan film yang menggambarkan Yesus, tapi penginjilan, cuman untuk orang-orang deaf, orang-orang yang tidak bisa mendengar, maka pakai bahasa isyarat kayak gitu ya. Nah, jadi orang menafsirkan Yesus itu banyak sekali. Banyak sekali orang menafsirkan Yesus. Nah, pertanyaannya Yesus yang mana? Belum lagi kalau kita mundur ke belakang, ya, itu ada namanya Gnostic Gospel, itu ada perpustakaan di Mesir, itu perpustakaannya namanya Nag Hammadi, ya, itu mengungkapkan Yesus yang berbeda, Yesus yang tafsirannya itu banyak sekali. Nah, makanya kalau kita melihat ya kitabnya misalnya saja Alkitabnya orang Protestan dengan orang Katolik ada perbedaan, ya. Tetapi di masa itu kisah tentang Yesus itu banyaknya luar biasa, ya, sehingga mulai dari kisah-kisah yang aneh-aneh, ya, sampai yang kemudian nantinya itu dimasukkan dalam novel, kemudian film The Da Vinci's Code. Film The Da Vinci's Code yang sebelumnya adalah novel, ini ceritanya menunjukkan bahwa apa? Ini perjamuan terakhir, ini kan lukisan perjamuan terakhir yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, ya, Leonardo da Vinci. Dia mengatakan bahwa ini perjamuan terakhir nih. Wah, tapi orang penganut Injil Maria Magdalena bilang tidak, ini bukan perjamuan terakhir. Kalau kita lihat di sini ada segitiga, ya kan ada segitiga di sini. Lihat di sini ada seseorang yang wajahnya kayak cewek begini, ya, ini Yesus. Jadi ini bukan perjamuan terakhir, ini adalah pernikahan antara Yesus dengan Maria Magdalena. Sehingga kata si penulis novel Dan Brown mengatakan bahwa apa? Bahwa sebetulnya ini adalah pernikahannya Yesus dengan Maria Magdalena, maka harusnya bukan begini tapi harusnya begini. Oh, harusnya begini. Ya. Harusnya seperti ini. Bukan begini, tapi harusnya seperti ini. Bayangkan, saudara ya. Bayangkan. Nah, jadi kita bisa melihat ini mulai melihat kembali kisah-kisah ini, mulai meneliti kembali kisah-kisah seperti ini sampai akhirnya no, tidak bisa. Ini tidak masuk dalam Alkitab. Ya, dan kalau kita membandingkan antara Alkitab Protestan dengan Katolik pun ada perbedaan yang disebut sebagai deuterokanonika. Kenapa orang Protestan memprotes hal itu? Nggak bisa, karena itu tidak sesuai dengan keseluruhan 66 Alkitab ya, yang dari PL, dari PB, secara keseluruhan itu bercerita tentang kisah yang sama. Tetapi tambahan itu ada karena apa? Tambahan itu ada karena untuk membenarkan beberapa ajaran mereka. Ya, sehingga akhirnya bayangkan kalau tidak ada reformasi, kita itu menghafal lebih banyak Alkitab daripada yang sekarang ini. Dan juga begitu banyak kisah yang tidak bernilai secara tidak menegaskan kisah mengenai Kristus, sehingga harus ada banyak tambahannya. Nah, jadi kalau saya hubungkan antara Kristologi, solus Christus dengan sola scriptura, ya, solus Christus dengan sola scriptura, jadinya adalah apa? Bahwa kita harus kembali kepada kisah Alkitab mengenai Kristus seperti Alkitab katakan. Jadi tidak lebih dari itu. Tidak ada misalnya saja, saya melihat patung Yesus yang menangis dan seterusnya. Kalau tidak ada reformasi, saudara, mungkin kita masih nunggu-nunggu nih ya. Nih kalau di Jakarta tuh pernah ya, di Jakarta itu pernah ada misalnya saja itu kalau rumah kita itu lembab tuh kan suka ada lembab gitu ya. Lembab tuh kan kayak ada gambar-gambar bayangan hitam ya. Pernah ini dia nih. Ini dia nih ya. Ini ada gambar mirip wajah Yesus nih, atau mirip ada awan-awan wajah Yesus ya. Ya itu kan zaman sekarang kan begitu ya. Tetapi kenapa orang-orang dari golongan reform itu tidak mengatakan seperti itu? Karena sola scriptura cukup ya untuk menegaskan Yesus, tidak perlu ada gambar-gambar mirip Yesus ya. Karena mungkin itu bisa dipakai setan. Ya, atau masih ada pakai air suci
Ya, air suci, wah ini air suci, ini sudah diberkati oleh hamba Tuhan nih ya. Wah ini ada anggur suci dan seterusnya. Kenapa orang reform protes dengan hal seperti itu? Karena itu tidak berdasarkan Alkitab, karena hanya di dalam Kristus saja. Tetapi saudara, ini berkaitan dengan Kristus, ternyata banyak sumber di luar Alkitab kita sekarang mengenai Kristus. Padahal kalau kita lihat Lukas 1 ayat 1-4, seperti apa cara menulis tentang Yesus ini. Saya dulu itu sebelum masuk sekolah teologi ya, saya itu ambil jurusan komunikasi, ya, fakultas komunikasi, jurusan jurnalistik. Jadi saya belajar tentang penulisan. Dan setelah melihat, kita bisa baca sendiri ya, setelah melihat apa yang dilakukan oleh Lukas, ya, bahwa ayat yang ketiga, pertama, aku menyelidiki. Kedua, dengan seksama dari asal mulanya. Ketiga, aku mengambil keputusan untuk membukukannya, bukan hanya membukukannya, tapi membukukannya dengan teratur. Artinya apa? Kenapa kita harus pakai sumber-sumber lain? Padahal Alkitab itu sudah jelas menunjukkan pribadi Yesus. Salah satunya dalam kitab Lukas, selain Lukas adalah ada Matius, Markus, dan Yohanes. Itu cukup, tidak perlu ada tambahan-tambahan lain, dan tidak perlu ditambah lagi dengan, ada gambar Yesus di kamar mandi saya. Oh, Yesus sekarang berkata kepada saya. Bayangin kalau tidak ada reformasi, kita masih, maaf ya, kayak orang gila, masih cari-cari. Ada bayangan mirip Yesus nggak ya? Ada dengar suara Yesus nggak ya? Dan kalau tidak ada reformasi, saudara, kita masih bisa terpengaruh akan hal itu yang mungkin itu dari setan. Makanya, kenapa reformasi menegaskan sola scriptura, sola scriptura. Lu mau tahu tentang Yesus? Lihat di Alkitab. Ya, karena informasi mengenai Yesus hanya ada di dalam Alkitab. Kalaupun ada catatan sejarah lainnya, itu adalah tambahan, tidak perlu dimasukkan ke dalam Alkitab. Wah, jadi untuk ngomong sola scriptura aja, ini bisa berdarah-darah. Bahkan bisa ada korban nyawa gara-gara kita hanya mau ke Alkitab saja. Nah, jadi kita harus melihat segala sesuatu berdasarkan Alkitab. Ya, berdasarkan Alkitab. Tapi mungkin kita harus melihat Alkitab, dan kita juga harus tahu ini kerjaannya orang-orang reform modern ya. Untuk apa? Untuk lebih mempertajam kalimat dari Lukas itu. Karena kan nih ya, selain orang-orang dari misalnya saja orang karismatik yang suka lihat-lihat macam-macam gitu, di sisi lain, mengapa reform Injili ini ada? Bukan hanya karena karismatik ekstrim yang seperti itu, yang lihat penglihatan, harus ada tambahan penglihatan, harus ada tambahan saya pergi ke surga, saya pergi ke neraka, supaya saya lebih kuat imannya. Tetapi reform Injili didirikan juga karena gerakan liberal. Apa itu liberal? Liberal itu adalah orang-orang yang belajar teologi sih, tetapi liber itu kan artinya bebas. Dia menafsirkan sebebas-bebasnya. Lalu apa? Lalu dia itu ambil sumber-sumber di luar Alkitab, dan itu harus menjadi apa? Itu harus menjadi ditambahkan kepada Alkitab kita. Seperti tadi, kalau kita lihat tadi ya, tulisan-tulisan mengenai Yesus itu banyak sekali. Banyak sekali. Tetapi kemudian diringkas oleh Lukas, kemudian juga oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Nanti Paulus itu menulis berdasarkan informasi dari Injil ini, dan seterusnya. Nah, kalau orang liberal bilang apa? No, jangan gitu loh. Jangan 4 Injil doang lo, ngawur lo ya. 4 Injil tuh cuman ini doang, ya, cuman sebagian dari Yesus. Kan banyak tulisan-tulisan lain di luar sana. Kenapa nggak dimasukin? Nah, disinilah pertama-tama orang reformasi. Kedua, orang yang punya spirit reformasi melihat, no, tetap sola scriptura. Ya, dan mereka melihat, kenapa kami menolak hal yang lain? Mereka juga bukan cuma nolak doang, tapi menjelaskan. Nih alasannya. Ingat ya, bahwa Injil itu adalah biografi, ya, lengkap dari tokoh yang dikenal publik. Yesus kan dikenal publik, bukan dari kehidupan singkat seorang penyair. Ya. Lalu, tulisan-tulisan Injil berasal dari periode yang paling berbasis informasi dalam perkembangan biografi kuno, yaitu periode kerajaan awal. Nah, saya mungkin agak rumit sedikit di sini ya, tapi nggak apa-apa. Supaya kita tahu bahwa Alkitab kita itu disusun itu bukan asal nulis. Dan kemudian Alkitab itu ditafsirkan bukan asal tafsir. Alkitab itu diteliti dengan sungguh-sungguh. Nah, para ahli melihat begini,
kalau zaman dulu menulis itu dengan gaya enkomia, nih ya, nih tulisannya ya di baris ketiga ini, enkomia. Enkomia itu pujian yang sangat tinggi. Dan setelah era Injil, tulisan itu namanya hagiografi. Hagio itu artinya suci, grafi itu tulisan orang kudus. Nah, lihat ya, kalau kalian perhatikan, tulisan Injil itu begitu ringkasnya. Itu adalah biografinya Yesus. Sedangkan enkomia itu apa? Enkomia adalah kalau orang nulis sebelum zaman Injil, orang nulis itu pujian yang sangat tinggi. Contohnya ya. Contohnya kalau misalnya kamu mau nulis tentang saya, misalnya tentang Pak Gito. Pak Gito itu adalah embun dari surga yang memancarkan keindahan matahari, yang memunculkan cakrawala kenyamanan dunia ini. Aduh, gitu ya. Itu pujian yang sangat tinggi. Sehingga, saking banyaknya memuji saya seperti matahari, seperti embun, seperti sinar mentari yang indah dan seterusnya, akhirnya lupa, saya ini lahir di mana, nama saya siapa, orang tua saya siapa, saudara saya berapa. Itu kan biografi seperti itu. Coba lihat tulisan tentang Tuhan Yesus. Begitu simple, makanya Injil pendek-pendek ya. Padahal memuat tentang kehidupan Yesus yang penting sekali bagi iman kita. Karena itu berbasis informasi. Ya. Sedangkan hagiografi ini adalah tulisan yang memuja-muja seseorang pakai sebutan orang kudus. Makanya ya kalau dalam tradisi Katolik masih ada ya tradisi orang kudus. Tapi makin berkurang ya. Ya, zaman dulu orang kudus banyak ya. Kenapa seperti itu? Karena gaya penulisan zaman dulu tuh seperti itu. Zaman sekarang orang sudah mulai menggunakan intelek, maka susah menyebut orang kudus zaman ini. Ya. Nah, itu sedikit saja mungkin agak sulit dapat kita mengerti. Tetapi biografi dan informasi ya itu ada di dalam Injil dan itu ditegaskan oleh orang-orang yang belajar sungguh-sungguh Alkitab, dimulai dengan spirit sola scriptura, nggak pakai hal yang lainnya ya. Nah, jadi mungkin juga kita bilang, lala semua gereja juga pakai Alkitab kok, semua gereja kok bisa pakai ini kok, semua gereja juga berdasarkan Alkitab kok gitu ya. Semua gereja besok Minggu coba ke gereja manapun pasti pakai Alkitab, pasti bawa Alkitab. Ya, itu tadi ada perbedaannya ternyata. Kalau orang Katolik berbeda dengan orang Protestan. Tapi sekarang ke Protestan, semua Protestan sama kok, pakai Alkitab yang sama kok. Ya, semua juga berdasarkan Alkitab kok, ya. Tapi kemudian disinilah kita bisa melihat, disinilah kalian harus bersyukur atas gerakan reformasi, karena ini saya secara khusus melihat kepada John Calvin. Ya. Nah, ternyata menjelang reformasi atau sebelum reformasi, ya, itu penafsiran itu bisa macam-macam. Ya, penafsiran bisa macam-macam. Tapi menjelang reformasi, ada orang-orang yang kemudian menghantar kepada pengertian Alkitab itu. Nah, dulu ada yang namanya humanisme. Humanisme itu beda dengan humanisme zaman sekarang ya. Tapi humanisme di zaman sebelum reformasi itu adalah bagaimana mereka itu mau membaca sesuatu atau mengerti sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh. Misalnya saja, Erasmus ya, Erasmus itu orang Belanda, tahun segitu ya, 1466 hidupnya sampai 1535, dulu itu dia sangat mempelajari bahasa Yunani. Ya, nah, kalau kalian tahu, dulu yang namanya Alkitab di zaman Luther tidak boleh terjemahkan. Alkitab tidak boleh terjemahkan. Harus pakai bahasa Latin. Tapi, ya sebelum reformasi ada seorang Inggris, ya, seorang Inggris, John Wycliffe namanya, dia itu menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Wah, dulu gereja marah sekali dengan dia, sampai dia sudah mati, ini digali kuburannya, dibakar. Karya-karyanya juga sebagian dibakar oleh gereja. Nggak boleh. Luther ngulangi, ya. Tapi itu kan tadi di Wycliffe di Inggris, ini di Jerman. Luther menuliskan Alkitab dalam bahasa Jerman. Dan dia menerjemahkan nggak sembarangan. Ya, dia nggak sembarangan. Karena apa? Karena waktu itu, orang-orang itu sudah mengumpulkan kamus misalnya dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Luther melihat kalau mau menerjemahkan, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh terjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Harus ke bahasa aslinya. Nah, jadi ya, ini kita bisa melihat ya, ini hal-hal yang akhirnya nanti membantu reformasi, sehingga mereka bisa menerjemahkan Alkitab. Nah, kemudian saudara, yang menjadi ciri khas dari reform itu adalah yang dilakukan oleh John Calvin. Nah, sebelum era reformasi,
orang itu menafsirkan itu, kebanyakan orang menafsirkan itu, nanti kita lihat ya, nanti kita lihat di slide setelah ini. Tetapi di sini dituliskan dalam buku yang saya baca ini, John Calvin itu disebut sebagai father, bahkan founder untuk the modern historical critical method. Itu apa ya? Nah, coba kalau kalian dengar khotbah dari GRI oleh Pak Bayu atau hamba-hamba Tuhan yang lainnya dan seterusnya, cara mereka gali Alkitab tuh kayak apa ya? Ya, nah ini ya, Calvin kan dibilang sebagai founder, sebagai father, sebagai founder dari modern historical critical. Dia meninggalkan penafsiran yang zaman dulu gitu caranya. Calvin secara tegas meninggalkan era penafsiran literal. Literal itu apa? Apa adanya. Ya, itu misalnya saja Tuhan Yesus mengatakan itu potong tanganmu, ya. Kalau tangan mencuri, misalnya potong tangan. Oh, literal, potong tangan. Ya, nggak bisa begitu dong. Atau penafsiran alegoris. Alegoris itu artinya apa? Contohnya begini ya. Ya. Contohnya begini, penafsiran alegoris itu contohnya adalah seperti gini. Kalau misalnya saja perkawinan di Kana, oh Yesus itu suruh orang untuk menuangkan anggur. Nah, penafsiran secara alegoris itu adalah ini. Oh, anggur itu adalah Roh Kudus. Ya, anggur itu adalah Roh Kudus. Tempayan itu adalah Allah, lalu mencurahkan Roh Kudus, lalu Roh Kudus masuk dan diminum, masuk ke dalam hati. Loh, Yesus nggak ngomong itu loh. Itu namanya penafsiran alegoris. Ya, itu namanya penafsiran alegoris, ya. Jadi, penafsiran seperti itu akhirnya cenderung menjadikan orang menafsirkan itu saenaknya sendiri, ya, saenaknya sendiri. Sehingga dulu banyak sekali orang menafsirkan seenaknya sendiri, sampai akhirnya John Calvin mempelajari namanya filologi. Apa itu filologi? Philo itu cinta, logi itu kata. Kan gereja kita lambangnya logos. Logos itu tulisan. Nah, jadi kata ya, kata. Jadi cinta pada kata. Akhirnya John Calvin itu mempelajari. Nah, coba perhatikan. Kalau hamba-hamba Tuhan Reform itu berkhotbah, selalu melihat ini logos artinya begini, ini agape artinya begini, dan seterusnya. Dijelaskan, itu adalah dimulai dari tokoh reformasi. Jadi dari sini saja kita sudah dapat, pertama, bahwa kalau tidak ada reformasi, kamu mau pakai bahasa Latin sampai hari ini. Jadi, reformasi itu membuat Alkitab bisa ditulis dalam berbagai bahasa. Itu tadi yang saya katakan, bahwa seringkali kita itu tidak menyadari, kita menganggap bahwa reformasi itu zaman dulu, sambil kita mengatakan reformasi zaman dulu, sambil menikmati berkatnya hari ini. Ya, yaitu membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, itu adalah dari hasil reformasi. Kedua, kita juga melihat hamba-hamba Tuhan kita itu kalau berkhotbah ketat sekali, nggak seenaknya sendiri, ya. Wah, saya pernah tuh dengar khotbah ya di waktu itu di kota lain ya. Dengar dari satu gereja gitu ya. Khotbahnya aduh kacaunya luar biasa. Kacaunya luar biasa ya, bahwa Musa, ingat nggak, Musa suruh angkat tongkat ya. Angkat tongkat ketika orang Israel berperang. Ada orang yang menopang tangan kanannya, ada orang yang menopang tangan kirinya. Tangan kanan ini adalah sahabat kita, tangan kiri ini adalah gereja, dan seterusnya. Ditafsirin seenaknya. Padahal Alkitab nggak ngomong gitu. Ya, nah makanya kita bersyukur bahwa hamba-hamba Tuhan kita itu dididik, dilatih kalau berkhotbah itu sesuai dengan kata. Biarlah Alkitab menunjukkan dirinya sendiri. Nggak usah ditafsir sembarangan. Dan itu dipelopori oleh reformasi, dan secara khusus saya melihat di sini adalah John Calvin. Ya, jadi Calvin kemudian orang-orang yang mengikutinya menghasilkan kecintaan pada tradisi eksegesis. Wah, lihat ya. Apa itu eksegesis? Ex, dari kata ex. Ya, ex itu artinya keluar. Artinya ambil arti dari Alkitab itu, ambil artinya, keluarkan itu. Ya, jadi kalau kita baca Alkitab itu nggak sembarangan. Makanya, coba tanya Pak Bayu, pasti kalau persiapan itu membandingkan tafsiran-tafsiran dari Yunaninya, dari Inggrisnya, kemudian Indonesia dan seterusnya.
Nggak bisa kita, oh pokoknya Indonesianya begini, oh segitu aja. Ya, enggak. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak mungkin bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sulit terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya sehingga pada akhirnya harus lihat bahasa aslinya apa. Itulah kerjaannya John Calvin zaman dulu, ya. Dia tertarik pada grammar, pada filologi itu, ya. Kemudian dia berkembang melalui humanistic textual scholarship. Humanistik sekali lagi bukan humanistik zaman sekarang ya, tapi humanistik 500-an tahun yang lalu. Artinya sebagai manusia saya harus mengerti hal-hal itu, bukan hanya yang penting ngerti lah. Pokoknya percaya sama pendeta lah. Pendeta ngomong apa pasti bener. Makanya kalian bisa loh mengkritisi hamba Tuhan kalau salah khotbahnya. Apalagi zaman sekarang itu ada ini ya, ada app-app ya di HP kita yang bisa, hamba Tuhan ini salah loh, agape kok dibilang filia, salah ini ya, kayak gitu misalnya ya. Tentu saja dengan hormat ya, bukan tiba-tiba lagi khotbah langsung wah gitu ya, nggak gitu juga. Cuman artinya apa? Artinya, lihat ini salah satu berkat dari reformasi adalah, melalui reformasi adalah apa? Bahwa kita bisa sama-sama pinter. Nggak dibodohi kayak zaman dulu. Jemaat nggak usah baca Alkitab. No, ini salah satu hasil dari reformasi adalah kamu bisa baca Alkitabmu sendiri. Kalau zaman dulu nggak boleh, cuman hamba Tuhan doang. Nah, kalau benar hamba Tuhannya, kalau ngawur, kalian juga nggak tahu ngawur atau enggak. Ya, jadi kita lihat di situ ya, bahwa ini luar biasa sekali. Sampai nanti diterjemahkan. Nah, ketika menerjemahkan Alkitab, itu juga sangat hati-hati sesuai dengan kata apa yang dipakai di situ. Jadi, luar biasa sekali ya. Nah, jadi Calvin fokus pada historinya, sejarahnya, secara katanya itu, dan juga arti asli dari kata-kata itu apa. Ya, inilah reformasi, ya. Spirit dari reformasi adalah mau kembali ke Alkitab, dan Alkitab yang diterjemahkan, yang ditafsirkan secara bertanggung jawab. Ya, jadi bukan seenaknya, bukan sembarangan. Jadi kalau dibilang enak banget ya, kita ini ya enak banget ya, kita diselamatkan hanya berdasarkan anugerah, melalui iman, di dalam Kristus, berdasarkan Alkitab, yang ditulis, dikumpulkan, ditafsirkan dengan cara yang sangat-sangat serius. Pertanyaannya seperti Mas ini, are you happy with this? Apakah kalian happy dengan semuanya ini? Apakah reformasi menjadi salah satu ucapan syukur kalian, atau biasa aja lagi? Nah, kenapa kalian mengatakan itu biasa aja? Karena sudah terbiasa mendapat warisan itu, sampai lupa bersyukur. Padahal kalau tidak ada reformasi, kamu nggak bisa happy. Beragama jadi susah. Alkitab nggak bisa kamu punya. Karena apa? Karena kamu mungkin misalnya saja bukan orang terpandang, bukan orang kaya yang punya banyak duit. Kamu bukan orang terpelajar, apalagi kamu masih remaja. Anak remaja nggak usah baca Alkitab, lu nggak akan ngerti lu gitu ya. Bayangkan itu, kalau Pak Bayu mengatakan begitu, nggak usah punya Alkitab, yang ngerti cuma saya gitu ya. Waduh ya, repot banget. Tapi kenapa kita bisa seperti itu? Kita bisa punya Alkitab sendiri. Sadar nggak? Itu adalah dari hasil reformasi. Apakah reformasi membuat kamu happy? Atau mungkin juga biasa aja lagi ya, boring. Ya, emang apa sih yang membuat kamu happy? Sehebat apa sih yang bisa membuat kamu happy? Ingat ya, Ibrani 10 mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maksudnya apa? Di gereja, di dalam iman kita itu memperoleh pengetahuan, pemahaman tentang keselamatan di dalam Kristus, itu karena kasih karunia semata. Kalau kita sengaja berbuat dosa, sesudah tahu itu semua, kita tidak menghargai itu semua, lalu apa sih yang paling hebat yang membuat kamu kok bisa tidak terkesan pada Kristus, tidak terkesan kepada Alkitab, tidak terkesan kepada iman kita, padahal itu ya sudah, di dalam Alkitab itu kita sudah melihat Allah mengerjakan begitu banyak hal kepada kita. Lalu ditegaskan oleh gerakan reformasi bahwa ini keselamatan karena anugerah di dalam Kristus semata, di dalam Alkitab, dan Alkitab ditafsirkan, Alkitab dikumpulkan dengan sangat serius, dengan sangat bertanggung jawab. Kalau hal itu tidak membuat kamu bersuka cita, itu kamu sedang tidak menghargai harta yang paling besar. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan berikan barang yang kudus itu kepada anjing, jangan berikan mutiara kepada babi. Waduh, itu kalimat keras banget loh. Artinya apa sih? Artinya, kalau kita tidak menghargai,
itu mirip seperti babi dikasih mutiara. Coba aja kamu kasih babi mutiara. Nah, dia akan bilang apa? Ya biasa aja ya, mutiara apa sih? Artinya buat babi itu apa? Mutiara gak ada artinya. Atau barang yang kudus itu kepada anjing. Coba anjing kasih duit 100.000. Gak ada artinya buat dia, karena dia tidak mengerti nilai. Maka kalau kamu tidak menghargai Tuhan itu sendiri, lalu yang kedua, bagaimana Tuhan berkarya melalui orang-orang reformasi, kita tidak menghargai itu, sampai akhirnya kamu tidak menghargai gerejamu, kamu tidak menghargai hamba Tuhanmu, kamu tidak menghargai jemaatnya, kamu pikir apa yang lebih hebat dari itu? Coba saya tantang kamu, apa yang bisa membuat kamu happy? Yang lebih happy daripada ini? Yang lebih hebat daripada ini? Kalau ada, silakan diadu. Kamu adu, mungkin kamu suka, oh game saya itu loh Pak, lebih membuat saya happy. Oke, kalau begitu. Ya, kalau istri saya marah sama anak saya kalau lagi kebanyakan main game. Sekarang waktu sakit, kamu minta tolong game, gue sakit nih, sakit lu saya nih game gitu. Gitu kah? Enggak. Akhirnya balik-balik, ya ke mamamu lagi. Ya kayak begitulah. Wah, saya hebat, kekayaan bisa membuat saya happy, ya, game bisa membuat saya happy. Tapi begitu antara hidup dan mati, kamu akhirnya larinya ke Tuhan kok. Jadi tidak ada seharusnya yang bisa membuat kita lebih happy daripada Tuhan itu sendiri melalui karyanya, karya keselamatannya, Alkitabnya, dan bagaimana semuanya itu diperjuangkan oleh orang-orang di dalam gerakan reformasi ini. Sehingga pada akhirnya segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita belajar di sini ada 5 sola di dalam gerakan reformasi. Itu ada keselamatan di dalam Kristus melalui iman kita di dalam Alkitab, dan pada akhirnya karena segala sesuatu dikerjakan oleh Allah, yang terjadi adalah segala kemuliaan bagi Allah semata. Soli Deo Gloria. Pak Gito, saya mau tanya. Iya. Gimana ya pada waktu reformasi masa lampau? Kan ada paus zaman itu ya yang menyelewengkan. Kok bisa terjadi ya sampai begitu banyak orang itu dipengaruhi oleh pemimpin paus zaman itu? Ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat gereja itu sepanjang abad itu ya, itu mengalami pergumulan. Memang sepanjang abad gereja itu mengalami pergumulan. Jadi bukan hanya di masa reformasi saja ya, jadi mengalami pergumulan, dan itu silih bergantian ya. Mulai dari orang-orang yang misalnya saja di gereja awal itu tidak percaya kepada Yesus ya. Kemudian ada seorang bapak gereja bernama Arius misalnya, itu yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan seterusnya itu ya. Itu terjadi sih ya. Jadi memang mengapa itu bisa terjadi? Karena banyak hal ya, terlalu banyak hal. Tapi kalau di masa itu ya karena memang di titik awal itu sudah lebih melihat tradisi daripada melihat Alkitab. Makanya tradisi itu tidak salah ya sebetulnya. Tradisi itu tidak salah. Ini kalau saya mau kasih gambar ini ya misalnya. Nah ini ya, kalau zaman dulu itu orang itu bisa macam-macam ya. Ini saya besarkan. Ya, ini namanya pendulum efek. Ya, pendulum kayak kingkong gitu ya. Nah, ini emphasis on emotion, ini emosi, ini intelek ya. Nah, di zaman dulu, ini zaman abad kedua misalnya, orang lebih fokusnya kepada emosi ya. Lalu yang namanya menyembah Tuhan itu kayak mengosongkan diri, dan seterusnya kayak begitu ya. Agak mirip zaman sekarang ya. Di karismatik ekstrim itu ada yang seperti itu. Tapi kemudian pindah. Ini gnostik ya. Gnostik itu lebih kepada pakai pikiran. Bahkan mereka merasa bahwa yang namanya keselamatan itu kalau kita punya tingkat pengetahuan yang tertinggi. Wah, kita kalau nggak hati-hati, reform itu bisa seperti itu. Ya bisa menjadi gnostik zaman modern kalau kita tidak hati-hati. Nah, ini zaman sekarang terulang lagi. Orang-orang liberal misalnya, ya, yang menggunakan logika berpikir, dan ketika logika berpikir itu sangat-sangat besar, sehingga seolah-olah logika itulah yang bisa membuat kita
menyelamatkan kita dan seterusnya. Nah, kembali ke Montanisme ini, lihat abadnya ya, ini abad kedua, di abad ketiga sampai abad ke-10. Montanisme ini juga ya seperti itu ya, lebih ada ke biara ya. Ini mulai ada di abad sini nih ya. Nanti juga kemudian skolastik. Nah, skolastik itu dari situ muncul kata sekolah ya. Orang-orang yang kembali menggunakan logika. Lari lagi ke mistik. Ya, sudah ada skolastik lalu ada mistik. Mistik ini abad ke-14. Mistik ini lebih kepada banyak juga tahayul. Jadi orang Eropa tuh bukannya orang yang logikanya itu. Karena pengaruh reformasi, banyak orang Eropa pakai logika. Karena zaman dulu ini orang menggunakan mistik-mistik ya, termasuk ya di beberapa daerah di Indonesia juga ada orang-orang Kristen yang masih mistik ya, seperti patung Bunda Maria menangis lah, atau air suci dan seterusnya. Itu kayak gitu di zaman sekarang ini. Baru reformasi muncul ya. Setelah reformasi muncul itu, nah ini kalau tadi pertanyaan Pak Bayu kenapa? Ini karena memang zaman dulu orang ada pengaruh-pengaruh mistik dan kemudian juga ada pengaruh-pengaruh tradisi ya, sehingga akhirnya mereka seperti itu sampai akhirnya kenapa sola scriptura itu adalah sekarang kitab yang kita pegang sekarang ini bukan misalnya saja yang dipegang oleh orang Katolik misalnya dengan Deuterokanonika. Ini adalah karena mereka ingin membenarkan hal-hal yang berbau mistik ya, yang tidak ada dan misalnya mendoakan orang mati dan seterusnya. Coba aja juga ada purgatori dan seterusnya. Ini di zaman-zaman ini ada tulisan-tulisan seperti itu memang ya, sehingga itu mau ditegaskan bahwa ada loh zaman-zaman sebelumnya yang pakai itu. Nah, kita nggak seperti itu. Kayak mau meluruskan kayu itu pakai serutan gret. Memang harus dibuang itu supaya lurus ya, supaya jadi kursi yang baik harus lurus. Nah, itu seperti itulah reformasi. Ya, nanti setelah itu ada pietisme, metodis, makanya metode ini adalah gereja yang dulu selalu menggunakan metode, makanya diledek oleh metodis ya. Baru liberal, baru setelah itu Pantekosta. Nah, ini abad ke-20. Lalu sekarang zamannya apa yuk? Nah, inilah zaman kita nih mungkin ada di sini ya, Biblical Christianity ada di tengah. Inilah Reform Injili. Ada emosinya nggak? Ada dong. Kalau nyanyi masa nggak pakai emosi. Ya, ada inteleknya loh. Ada dong inteleknya gitu ya. Karena kita menggunakan itu tadi filologi, grammar, pengetahuan Alkitab dan seterusnya. Ya, tapi kita berdasarkan firman. Inilah gerakan Reform Injili dan ini adalah pendulum yang belum selesai ya. Pendulumnya belum selesai. Sampai ini kalau kalian nggak hati-hati ya, Reform Injili mungkin cepat mati. Gara-gara apa? Gara-gara generasi berikutnya, setelah lebih dari 30 tahun ini, lalu tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap imannya, akhirnya nanti pendulum ini akan seperti apa? Nggak tahu, mungkin pendulumnya begini ya, ada emosi, ada intelek, dan seterusnya, jadi kacau. Ya, nah jadi seperti itulah ya, sepanjang sejarah gereja selalu mendapatkan tekanan-tekanan, baik dari luar, maupun dari dalam sendiri, dalam gereja sendiri. Nah, tapi kalau misalnya secara khusus reformasi itu karena pengaruh dari mistisisme dan juga dari tradisi. Gitu Pak, jawabannya. Mungkin Pak Bayu malah bisa tambahin. Atau Pak Amin ya. Terima kasih Pak Gito. Terima kasih Pak. Anak-anak remaja yang lain akan bertanya. Ya, silakan. Selamat malam Pak Gito. Mungkin juga bisa diajak saudara-saudara yang melalui Zoom bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat gitu ya. Cuman mungkin boleh. Teman-teman yang mengikuti secara Zoom mungkin bisa dilihat apakah ada pertanyaan melalui chat gitu ya. Teman-teman yang di gereja silahkan, mungkin ada yang mau bertanya langsung ke depan sini. Kita mungkin masih mempunyai waktu sekitar 15 menit lagi ya Pak gitu ya. 15 menit ya. Ya, cuman saya ada pertanyaan begini Pak gitu. Kalau kita berbicara reformasi itu, kita berbicara seolah-olah itu melulu tentang sesuatu yang berat, sesuatu tentang doktrinal, dan itu sesuatu yang jauh dari kehidupan remaja. Kalau tadi Pak Gito mengatakan bahwa kalau udah ada ini, apalagi yang lebih hebat daripada itu. Tetapi dalam kehidupan fakta realnya gitu ya, mungkin remaja akan mengatakan, ya memang kami merasakan itu tidak begitu hebat. Sepertinya kami lebih enjoy dengan hal-hal yang lain begitu Pak gitu. Nah, apakah memang benar-benar artinya benar-benar reformasi itu mempunyai dampak yang signifikan dalam kehidupan saya? Toh saya juga tidak merasakan kaitannya antara doktrinal yang diperjuangkan oleh kaum-kaum reformator itu dengan kehidupan sekarang ini. Gimana menurut Pak Gito? Iya. Silakan. Nah, thank you Mas Pur.
Dulu kita sering wawancara nih di radio ya, jadi wawancara lagi nih. Dulu saya sama Mas Pur suka di Radio Merdeka ya. Iya, jadi itu yang saya awal tadi katakan bahwa kita sebetulnya, maaf ya, suka nggak tahu diri aja. Bahwa kita sekarang ini sebetulnya sedang menikmati hasil reformasi, cuman kita lupa bersyukur, dan karena kita nggak tahu sejarahnya, maka kita akhirnya nggak bersyukur. Itu contoh tadi, kita bisa baca Alkitab dalam bahasa Indonesia. Atau kalau kalian sadar atau tidak ya, kita ini ada di sebuah kota kan ya, ada di sebuah daerah, ada kepala daerah, dan ada sistem yang namanya demokrasi. Ya, contohnya seperti itu. Demokrasi itu adalah memang bukan idenya reformasi, tapi dihidupkan setelah reformasi. Ya, setelah reformasi kita bisa melihat di situ bahwa ada sistem demokrasi dan demokrasi yang sehat. Kalau kita lihat negara kita ini kan trias politika ya, ada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif. Ya. Itu dari mana sih? Kenapa sekarang kita bisa seperti ini? Ya, sadar atau tidak? Itu pengaruh dari reformasi. Nah, sehingga negara kita walaupun masih ada pergumulan ya, lebih teratur. Ada lembaga eksekutifnya yaitu lembaga kepresiden, para menteri, dan juga ada legislatif, ada DPR, MPR, dan seterusnya, dan juga ada yudikatif, yaitu hukum. Kalau kita bilang, oh Indonesia negara hukum, itu sekarang saya tanya, hukumnya Indonesia itu sekarang ini, siapa yang belajar hukum atau yang pernah dihukum di sini, ya, dari mana saudara? Kalau saya ada jemaat kami yang orang hukum itu ya, bukan orang hukuman ya, orang hukum itu banyak masih pakai bahasa Belanda, bahasa Latin. Kenapa bahasa Latin coba? Bahasa Latin itu pengaruhnya dari mana? Dari gereja, karena gereja dulu pakai bahasa Latin. Belanda itu dari mana? Karena hukum kita banyak diatur dulu adalah yang diadopsi kemudian oleh Indonesia dari dari orang-orang Belanda. Jadi kita bisa melihat. Nah, seringkali itu kita tidak melihat itu karena kayaknya nggak ada hubungannya dengan gue. Tapi kamu sedang dilindungi oleh hukum, ya, sehingga kamu sekarang bisa bebas sekolah dan seterusnya. Itu adalah karena pengaruh dari reformasi itu. Bahkan kalau kamu di sekolah negeri. Ya, siapa yang di sini sekolah negeri? Saya tanya, sekolah negeri itu idenya siapa? Ayo. Ada yang tahu nggak sekolah negeri itu idenya siapa? Sekolah negeri itu adalah idenya Martin Luther. Ada nggak? Nggak pernah tahu ya? Itu adalah pelopornya itu adalah Martin Luther. Karena Martin Luther lah yang menginginkan dulu yang namanya orang bisa sekolah, ya. Orang bisa sekolah itu adalah harus orang kaya, ya, yang kemudian para laki-laki. Tapi Luther mengatakan no, semua harus sekolah, tidak hanya perempuan saja. Makanya dulu pernah kita bahas di radio waktu itu sama almarhum Vikaris Verena antara Hari Kartini dan antara Hari Kartini dan reformasi. Wah, apa hubungannya Hari Kartini? Kartini itu kan dapat inspirasi kesetaraan wanita itu dari mana? Dari orang-orang Belanda juga kan. Dan itu pengaruh dari mana? Pengaruh dari reformasi kan. Sehingga semenjak Kartini, wanita bisa sekolah, ya, dan juga orang-orang miskin bisa sekolah. Tapi kalau mundur ke belakang, itu idenya siapa? Itu idenya Martin Luther. Bahkan kalau kita tahu yang namanya reformasi, ya, yang namanya koperasi, pernah tahu koperasi? Ya, koperasi itu adalah idenya dari orang-orang reform. Koperasi pertama dibangun oleh orang dari gereja Lutheran, namanya Ray Vision, dan itu sangat terkenal sekali, yang mungkin kalian yang dari daerah tahu yang namanya Credit Union, CU, Credit Union. Credit Union itu dibangun oleh orang Protestan, ya, sehingga akhirnya orang-orang miskin itu bisa mengupayakan uangnya, nggak harus dibiayai ngemis dari orang kaya, tapi dia sendiri mengupayakan, lalu bikin kelompok untuk simpan pinjam dan seterusnya. Itu ide dari orang-orang Protestan. Jadi itulah yang mungkin ya orang tua kalian mungkin anggota koperasi dan seterusnya, yaitu adalah orang-orang yang asal dari semuanya itu adalah dari reformasi. Kalau kalian suka sepak bola, kalau saya ngomongin bola lama nanti ya. Kalau kalian suka sepak bola, tahu nggak kalian aturan sepak bola itu dari mana? Itu dari Cambridge Rule. Cambridge itu memang didirikan tahun 1200-an ya. Sebelum reformasi memang. Tapi setelah reformasi, Cambridge itu sangat dipengaruhi oleh reformasi. Dan
peraturan permainan sepak bola itu berasal dari Cambridge Rule. Cambridge yang ini adalah spirit dari reformasi. Kalau kalian tahu ini kalau saya bicara ini banyak sekali ya. Ini adalah pengaruh dari reformasi lah yang membuat kita itu bisa mengenal sepak bola ya zaman sekarang ya. Ini melalui orang-orang dari YMCA ya. YMCA itu adalah, maka kalian yang pramuka, siapa yang pramuka di sini? Pramuka itu dari mana? Dari Inggris, namanya Lord Baden-Powell. Tapi Lord Baden-Powell itu terinspirasi dari mana? Dari Sir William Alexander Smith yang mendirikan Boys Brigade. Dan dia itu berasal dari YMCA. Ini adalah kelompok orang-orang Protestan di Inggris yang menghasilkan kegiatan pramuka, Boys Brigade dan seterusnya, bahkan sampai bola basket, volleyball, sampai Liga Inggris ya. Kalau kalian suka nonton Liga Inggris itu berasal dari orang-orang Protestan yang nanti orang Protestan itu masuk ke gereja Metodis dan seterusnya gitu ya. Dan akhirnya menghasilkan klub-klub yang muncul dari gereja ya, seperti Tottenham Hotspur, Manchester City. Ya, ini kelompok-kelompok dari sepak bola yang begitu banyak sekali ya, dan seterusnya. Jadi kita melihat ya bahwa itu ya, makanya saya tanya Mas Pun, nih waktunya berapa gitu ya? Kok waktunya dikit banget gitu ya? Wah, kalau enggak saya akan limpahkan gitu ya. Begitu banyak hal yang dipengaruhi oleh reformasi yang hari ini kamu sedang menikmati. Jadi ketika kalian itu yang para remaja ya, saya ngomong sama remaja ya, bukan kepada para orang tua ya. Kalau kalian itu sekarang bisa menikmati nonton bola pun, sebetulnya itu berasal dari reformasi. Kalau kalian bisa ikut pramuka, Boys Brigade dan seterusnya, itu pun titik awalnya adalah reformasi. Ya, itulah Mas Pur ya, dan juga teman-teman di sini ya, bahwa saking besarnya sampai kita nggak tahu ya bahwa itu sebetulnya berasal dari reformasi. Dan itu jelas ada hubungannya dengan kamu sekarang ini ya. Walaupun kita mungkin nggak terasa sekarang. Nah makanya di awal tadi saya katakan, sambil mengatakan bahwa nggak ada hubungannya dengan saya, sambil menikmati hasilnya ya. Nah makanya supaya kita jangan dianggap jadi orang yang nggak tahu diri ya. Bung Karno pernah bilang, jas merah jangan melupakan sejarah. Pak Tong pernah mengatakan berapa belas tahun yang lalu mengatakan, kalau kamu tidak belajar sejarah, kamu gampang ditipu. Ya, kalau kamu tidak belajar dari apa yang pernah dikerjakan oleh, secara khusus hari ini kita bicara reformasi, dari bapak-bapak reformasi yang bukan hanya mempengaruhi secara teologi, penggalian Alkitab dan juga penyusunan Alkitab, tetapi juga dalam hal politik, dalam hal pendidikan, dalam hal sains. Kalau kita nggak mengerti itu, saudara, maka kita itu membuang sejarah dan kita gampang ditipu ya, kita gampang ditipu dan kita akhirnya menjadi orang yang tidak menghargai apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam sejarah ya. Itu beberapa hal yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin mohon izin sama Pak Bayu, bisakah waktunya diperpanjang Pak Bayu? Mungkin bisa limpah. Silakan kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, langsung maju ke depan. Nggak usah takut gitu ya. Eki atau silakan. Aduh, sorry, saya lupa namanya. Silakan. Selamat sore Pak Gito. Saya mau tanya Selamat Pak. sore. Dengan siapa ini? Nama saya Kevin Pak. Kevin. Iya Pak. Saya mau tanya bagaimana jadinya jika kehidupan pemuda Kristen jika tidak ada reformasi Pak? Iya. Kalau tidak ada reformasi, bahkan Anda pun nggak bisa tanya sama saya loh. Itu salah satu contohnya. Maksudnya? Karena dulu yang namanya, alah anak muda kamu bisa apa? Kamu bisa bahasa Latin nggak? Nggak bisa kan? Sudah, makanya jangan ngomong, nggak usah nanya. Pokoknya saya ngomong apa, kamu harus nurut. Ya kayak gitu. Kalau nggak ada reformasi itu salah satu contohnya seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Terus kemudian juga kamu akan capek beragama. Kamu harus punya baju tertentu, kamu harus doa salam ini, salam itu, kamu harus, ini repot banget. Lalu masa mudamu bagaimana? Ya, kalau misalnya ya, dulu kan ada jam-jam doa tertentu ya untuk dekat sama Tuhan dan seterusnya. Bayangin ya, kalau kamu lagi belajar, jam doa nih harus berhenti. Mending kalau belajar, kalau polisi gimana coba? Lagi ada kecelakaan, jam doa nih, harus doa dulu ya, nggak bisa, ya susah banget ya. Hidup tuh makin susah kalau kita beragama seperti itu, ya kayak gitulah. Ya jadi Kevin ya,
Ya seperti itu jawaban saya. Jadi serba repot dan kamu tidak akan bisa pernah berkembang. Nah sekarang kenapa ya orang-orang kan dulu reform itu dulu kan protes terhadap Katolik. Sekarang orang Katolik itu kok maju ya? Yes, karena mereka pun berbenah. Melalui reformasi pun akhirnya mereka berbenah. Sehingga mungkin ada dari antara kita yang pernah sekolah di sekolah Katolik. Ini seperti tadi ya Pak Halim ya, ada sekolah Katolik. Dan kenapa sekolah Katolik bagus? Ya karena dulu mereka mungkin seperti itu, tapi kemudian mereka berbenah. Jadi kalau tidak ada reformasi, mungkin mereka tidak akan berbenah. Sehingga sekolah Katolik pun akhirnya juga sekolah yang buruk sekali. Ya seperti itu ya. Jadi itu juga ya hal yang baik ya. Kalau sekolah Katolik berkembang itu juga hal yang baik. Makanya kita harus melihat ini zaman dulu. Zaman sekarang ini berbeda. Bahkan saya harus katakan seringkali orang Katolik jauh lebih baik sekolahnya dan juga ilmunya, rumah sakitnya dan seterusnya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya. Nah, jadi pembenahan dalam diri orang Katolik pun juga melalui celetupan dari reformasi. Ya. Itu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Thank you. Pak Gito. Yo, Pak Bambang. Ini banyak orang-orang lama yang tanya ini. Oh, gak apa-apa. Bapak kan remaja dulu Pak ya. Iya. Pak Gito tadi dijelaskan mengenai 5 sola ya. Ya. Saya mengistilahkan Pancasola. Pancasola. Kemudian saya dengar akhir-akhir ini abad 20-an ya. Itu ada tambahan yang namanya sola spiritus. Ini bagaimana ya? Apakah memang ini diakui masuk sebagai sola produknya reformasi atau tersendiri nih Pak? Ya, baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi memang Martin Luther sendiri tidak merumuskan 5 ini. Ini 5 ini kan dari tradisi nanti muncul. Orang Anglikan bahkan ada yang 7 ya. Dan juga ada istilah tota scriptura. Itu yang dipakai link YouTube-nya dari Karawaci ya, tota scriptura ya. Ya. Nah, jadi itu 5 sola ini kan bukan kebenaran dalam arti nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Kalau dikurangi mungkin akan sulit sekali ya, tetapi kalau ditambahi tergantung penambahannya seperti apa dan tergantung bagaimana mengartikannya. Kalau sola spiritus itu artinya hanya Roh Kudus saja. Hanya Roh Kudus saja yang apa? Melahirbarukan kita misalnya. Itu kan juga melengkapi sola scriptura bukan? Atau melengkapi dari solus Christus, bahwa karya Roh Kudus itu selalu merujuk kepada karya dari Kristus itu sendiri. Makanya nah kalau kita melihat di dalam sejarah itu pergumulan doktrinal itu selalu terjadi ya. Nah, memang di zaman dari reformasi itu belum ada pergumulan yang besar mengenai Roh Kudus. Yang besar itu masalah itu tadi, soal anugerah, soal keselamatan dan seterusnya. Di abad ke-20 misalnya dimulai pergumulan tentang akhir zaman. Nah, makanya banyak tokoh reform itu tidak terlalu banyak bahas akhir zaman. Akhir zaman baru banyak dibahas sekitar tahun 19 sekian. Ya, tahun 18 sekian sudah mulai banyak dibahas, bahkan sudah ada ahli akhir zaman di abad yang ke-20. Ya. Nah, kalau Pak Bayu kan mau ini kan kitab Wahyu gitu ya. Kita lihat ya bahwa kitab Wahyu itu tidak terlalu banyak dibahas oleh tokoh reformator ya, yang lama gitu ya, seperti Calvin atau Luther dan seterusnya. Karena apa? Karena belum jadi isu besar. Tapi di zaman ini ya, di abad-abad ini, abad ke-21 ini banyak tentang karismatik ekstrim yang misalnya saja tentang Roh Kudus itu begitu garang ya, begitu wah ini Roh Kudus ya, ini bahasa roh dan seterusnya, sehingga orang-orang dari gerakan reformasi harus melihat ini hanya Roh Kudus yang dikatakan di dalam Alkitab. Roh Kudus cara kerjanya adalah seperti ini, Roh Kudus yang seperti ini yang seperti di dalam Alkitab. Jadi itu selama itu bertanggung jawab Pak, maka nggak apa-apa ditambahkan. Selama itu bertanggung jawab dan penjelasannya itu ada. Ya, jadi memang hanya Roh Kudus yang seperti yang dikatakan di Alkitab, Roh Kudus cara kerjanya seperti yang dijelaskan di Alkitab, bukan Roh Kudus yang katanya bisa
nanti tahun 2050 tahun penuaian, wah itu Roh Kudus bicara sama saya secara khusus ya, bahwa COVID akan pergi, ternyata nggak pergi-pergi dan seterusnya. Itu jadi Roh Kudus yang seperti apa? Karena isu Roh Kudus baru abad ke-20 belakangan, bukan di era reformasi, sehingga belum ada istilah itu. Jadi buat saya ya apa-apa Pak, asal itu tadi ada pertanggungjawabannya. Cuman jangan mikir-mikir lagi, kalau gitu soal apa lagi yuk, nggak usah dipikirin ya. Ya, kayak gitu Pak. Oke, makasih Pak. Baik Pak. Terima kasih. Ya, tadi saya dapat informasi sepertinya di chat ada yang bertanya ya. Mungkin bisa diminta tolong yang di apa namanya? Yang di Zoom ya. Nggak ada sih, hanya share ya. Hanya share. Hanya share. Ada tulisan tapi share-nya Pak Halim Pranata, udah sama izin live, tapi gue udah balik lagi Pak. Ya. Oke. Sekali lagi saya mengundang ya untuk yang apa namanya? Sebentar, ini kayaknya mengganggu kan saya. Saya tadi masuk. Teman-teman yang ada di sini masih adakah? Bentar ya. Yang di gereja ada yang masih mau bertanya? Vito, Eki. Oh ya Pak Tino ya. Silakan. Untuk pengaplikasian reformasi ini di dalam kehidupan generasi sekarang itu bagaimana Pak yang ada memberikan dampak yang signifikan, khususnya tadi seperti yang ayat di Ibrani 10:26 itu ketika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran sehingga tidak ada korban lagi untuk menjadi penebus dosa kita, itu bagaimana hubungannya dengan yang zaman sekarang, karena kondisi saat ini itu kan zaman yang istilahnya zaman yang sangat enak sekali ya, apa-apa tinggal klik sudah kita bisa dapat informasi, tidak dapat kemudahan-kemudahan, kesenangan-kesenangan kita sendiri. Nah, dikaitkan dengan ayat tadi itu, ini saya mau Pak Gito beritahu, mungkin reformasi yang dulu waktu zaman bapak-bapak gereja dulu waktu 500 tahun yang lalu itu kan merombak dari sistem tata pengajaran gereja dan juga akan kekuasaan bapak-bapak pemimpin-pemimpin gereja saat itu. Dan sekarang ini reformasi ini dengan kaitannya untuk generasi sekarang itu yang signifikan itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya. Yang signifikan zaman sekarang ini adalah GRI adalah bentuk dari aplikasi itu sih sebetulnya. Di situ ada pembahasan Alkitab misalnya, di situ ada gerakan dari penginjilan, bukan hanya penginjilan tetapi juga gerakan dari membantu orang dan seterusnya dalam aksi kasih dan seterusnya. Sebenarnya GRI ini sendiri adalah aplikasinya, Pak. Jadi seperti itu. Nah, tapi memang mungkin secara praktisnya memang terlalu banyak ya. Sebetulnya tidak ada suatu rumusan tertentu yang bisa, caranya begini, A, B, C, D, dan seterusnya. Artinya apa? Ini salah satu spirit dari reformasi, dan spirit reformasi itulah yang memisahkan, sebenarnya itu dari Alkitab tentu saja, cuman yang mendefinisikan itu adalah dari reformasi, yaitu ada mandat Injil dan mandat budaya. Ya, ada mandat Injil dan mandat budaya. Mandat Injil itu saya tidak terlalu bahas ya, karena ini kan sifatnya ke aplikasi dan seterusnya. Itu mandat budaya, kultur. Nah, sehingga yang namanya, ini prinsipnya adalah bahwa reformasi itu tidak anti kultur, tapi menebus kultur. Sekali lagi, bukan anti kultur, tapi menebus kultur. Misalnya saja HP, dan kemudahan kita untuk pencet-pencet dan seterusnya. Apakah kita harus tolak? Enggak, tapi kita harus tebus. Sehingga kita harus, katakanlah kalau kita mau jualan online, ya, bagaimana jualan online dengan prinsip reformasi? Contohnya seperti itu ya. Jualan online dengan prinsip reformasi adalah, pertama, ini kalau bicara soal ekonomi, Calvin juga ada pendapat sendiri. Misalnya saja, dia itu berpendapat bahwa kita menjadi seorang pebisnis itu, atau orang yang berusaha itu, adalah punya spirit musafir, misalnya. Spirit musafir itu apa? Spirit musafir, kalau kita musafir mau pergi kemana-mana, ya, kita bawa ini enggak, bawa pot bunga kita, bawa keyboard kita, bawa kursi-kursi kan enggak. Kita bawa secukupnya. Artinya apa? Spirit musafir adalah bagaimana kita hidup hemat.
Kedua, setelah hidup hemat, kita maka harus rajin menabung investasi. Investasi itu idenya Calvin, saudara. Ya, cikal bakalnya tentu saja bukan investasi modern, tapi cikal bakalnya itu dari prinsip Calvin, di mana bagaimana untuk menjalankan kehidupan kita dalam berusaha, berupaya. Kalau sekarang kita pakai istilah bisnis, itu spirit musafir, cukup. Paulus mengatakan ibadah bila disertai rasa cukup besar manfaatnya. Sehingga kita itu punya spirit tidak rakus ketika jualan online. Contohnya ya, ketika kita jualan online tidak rakus. Kedua, kita menjaga quality, tidak curang. Kita mungkin bilang, alah semua orang juga nggak curang kok Pak, gitu ya. Tapi kita seperti apa? Tetapi ya, mandat budaya itu membuat kita bukan hanya menjual, tapi menjual yang berkualitas. Dan kualitas itu harus didasari iman kita kepada Tuhan itu sendiri. Bukan berarti lalu kita setiap jualan, haleluya saudara, ini jualan kita jualan pancake dan seterusnya. Bukan pakai itu juga. Tetapi quality, ya. Maka salah satu dari 7 etos Protestan, ya, salah satu dari 7 etos Protestan itu adalah bagaimana mereka itu memiliki suatu spirit, ya. Spirit yang disebut sebagai reform ethics, ya, itu mereka punya spirit 7 prinsip Protestan. Ini contohnya ya, saya sharekan. Ya, mereka itu punya prinsip 7 etos Protestan. Nah, oke, ini ada 7 ya, ada 7 ya. Ini Protestant Ethics and the Spirit of Sport sih memang, tapi ini secara umum ya, kesucian di dunia. Ya, artinya kesucian di dunia ini apa? Bahwa kita itu kesucian bukan di gereja saja. Kalau dulu kan kesucian itu apa? Di biara, di gereja. Jadi kita kadang sucinya di hari Minggu, selebihnya adalah nggak suci ya. Tapi kesucian di gereja loh ya, ya. Bukan hanya di gereja maksudnya, tapi di luar juga sana, di dunia ini. Kedua, rasio, menggunakan rasio. Maka ketika kita jualan online, kita gunakan rasio kita. Ya, kita jangan rakus misalnya, jangan main yang penting laku, kita tipu-tipu dan seterusnya, karena kita harus menggunakan rasio kita yang kita kaitkan dengan teologi, pemikiran kita. Dan goal directed behavior, ini ciri khasnya orang Protestan ternyata ya, punya goal, punya directed. Maka kalau kalian jualan online misalnya, harus ada goalnya. Dan ketika goal itu tidak tercapai, karena tidak mungkin kalian capai, maka perlu mikirin plan B dan seterusnya, ya. Sehingga atau misalnya kalian jualan online sembarangan jualan, tetapi ternyata pasarnya yang baik itu adalah pasar mahasiswa contohnya atau pelajar. Kalian belokkan ke arah itu. Artinya kita punya pertanggungjawaban. Jangan kita itu sembarangan ya di dalam menjual. Ini contohnya jualan online ya. Ada banyak yang lainnya sih sebetulnya ya. Karena kan biasanya pakai HP dan seterusnya itu kan jualan online. Ya, meraih status. Nah, status ini karena quality itu tadi, karena kualitas. Ya, jadi karena kualitas kita, karena kita berusaha yang terbaik, mengerjakan mandat budaya kita yang terbaik. Nah, salah satu ciri dari gerakan reformasi adalah bagaimana kita menjadi imam dimanapun kita berada. Dulu imam itu cuma di gereja. Imam itu urusannya gereja. Semua gereja. Tetapi begitu reformasi muncul, salah satu moto yang terkenal dari mereka adalah kita itu menjadi imam di segala tempat, di segala bidang, termasuk di dalam berusaha, di dalam berdagang, di dalam kita belajar sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar, dan seterusnya. Dan itu ada satu status, itu karena misalnya saja, kalau kita dapat bintang 5, itu status kan ya. Ya statusnya karena apa? Karena quality. Ya. Terus kemudian individualisme, beda ya sama individualistis. Itu artinya kalau individualistis untuk diri sendiri, tapi individu artinya kita mengembangkan individu kita, karena keselamatan bersifat individu, maka tanggung jawab juga bersifat pribadi. Individu di sini bukan untuk egoisan, tapi justru tanggung jawab pribadi. Ya, ini ciri dari orang-orang Protestan. Etika kerja, ya, sebagai wujud iman kita, dan etika waktu. Ya, etika waktu. Maka Overmans tadi mengatakan bahwa salah satu ciri dari orang-orang reform itu adalah time conscious religion. Ini adalah orang reform, kemudian orang protes, orang Puritan, baik Puritan di Inggris dan kemudian Puritan di Amerika. Ya, itu adalah orang-orang yang sangat sangat ketat sekali di dalam waktu, ya, karena waktu adalah teman, harus diisi dengan produktif dan memiliki satu orientasi jangka panjang. Ya, itu ya, ini prinsipnya tentu saja. Kalau praktisnya, ya prinsip-prinsip tadi diaplikasikan di dalam kita ini tadi ya. Maka kalau kita misalnya saja, apalagi di zaman sekarang, harusnya kita jauh lebih berkembang para remaja, karena kalian itu kan pengguna
pengguna asli. Mungkin papamu atau mungkin engkongmu, nenekmu, kakekmu mungkin pesan Grab aja gak iso gitu ya. Tapi kamu bisa. Dan kalau kamu bisa, itu berarti kamu lebih cepat. Kalau lebih cepat, lebih efektif, harusnya kamu lebih rajin. Nah, seringkali hal yang mudah itu disertai dengan sikap menggampangkan. Sehingga hal yang mudah justru kita abaikan. Kalau kamu lebih cepat mencet ini, cari aplikasi Alkitab yang membuat kamu lebih cepat untuk bisa mengerti Alkitab. Harusnya. Bukan hanya kamu main game. Nah, maka sekarang kalau kamu main game, kebanyakan, itu sudah apa? Sudah time conscious religion tadi ya. Jadi secara kesadaran waktu kamu sudah salah dong. Terlalu banyak main game kok, nggak punya prioritas kok. Kamu punya goal-directed behavior nggak? Oh ada Pak, saya goalnya adalah saya bisa level 5 di game kamu. Bukan itu maksudnya. Goal dalam hidupmu itu apa gitu loh. Kamu punya goal apa dalam hidupmu yang tentu saja kamu harus mengerti itu dari Tuhan, bergumul di dalamnya. Sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, harus ada goalnya dong. Kalau nggak ada goalnya bagaimana? Padahal itu adalah apa? Itu etosnya orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Itu bukan hanya orang reform saja seharusnya ya, tetapi itulah salah satu ciri dari reform. Ya, sehingga kamu nggak bermain-main dengan di hidupmu, nggak bermain-main dengan waktu, dan gadget itu yang memudahkan itu justru harusnya lebih memudahkan kamu mengenal Tuhan melalui apa? Melalui aplikasi-aplikasi yang sangat mudah didapat itu. Sekarang tinggal pencet aja kita tahu bahasa Yunaninya kata ini apa dari Alkitab. Itu seharusnya membuat kita makin lihai, makin pinter gitu loh, dan kita makin bergerak. Ya, makin bergerak untuk bisa menyebarkan Injil dan juga menyebarkan ajaran yang benar itu. Maka kalau kamu belajar yang artificial intelligence misalnya, kamu belajar tentang teknologi misalnya dan seterusnya, nah itu harusnya bikin membuat gerakan atau ajaran itu makin luas seharusnya. Ya mungkin itu Pak Tino, itu prinsipnya mungkin. Kalau praktisnya mungkin bisa diskusi di kesempatan yang lain ya. Oke Pak Gito, terima kasih. Baik, thank you Pak. Ya, ada lagi mungkin? Ya. Wah, itu juga kalau misalnya kita melihat ya dalam musik juga begitu ya. Itu kalau tidak ada orang reform itu nggak ada musik seperti yang sekarang, seperti yang dihasilkan oleh Handel, ya, oleh Bach. Sehingga bayangkan ya, kalau kita les musik itu les musiknya lagu-lagu zaman padang pasir gitu ya, wah repot ya. Nah zaman dulu sudah ada musik, tapi reformasi itu membuat musik itu lebih berwarna, lebih lebar, lebih luas, lebih kompleks gitu ya. Karena apa? Karena pemikiran teologis. Sehingga yang sering Pak Tong kasih contoh kan, joy to the world, the Lord is come, itu kan menggabungkan antara kata dengan nada. Nadanya tinggi karena sedang berbicara Allah yang turun ke dalam dunia, ya. Nadanya turun karena Allah yang turun ke dalam dunia. Jadi itu contoh. Ya, sehingga kalau lagu kebanyakan zaman sekarang adalah lagu yang nggak mikirin, pokoknya yang penting nyanyi, yang penting enak. Ya, sehingga akhirnya nadanya seenaknya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya nggak ada meaning apa-apa. Yang penting goyang-goyang dan seterusnya. Tapi orang reform itu membuat lagu itu menjadi meaningful, baik katanya maupun nadanya. Jadi kalau pikir terlalu sedikit sebenarnya waktunya untuk membahas ini lebih banyak. Ya. Dan juga warisan-warisan dari reformasi itu yang lainnya adalah misalnya saja yaitu kalau saya sharekan itu ya, bagaimana ini misalnya karya-karya sastra ini loh, karya-karya sastra misalnya, kalau Lord of the Ring dan Les Miserables ini adalah dari Katolik ya, tetapi ini orang-orang ini, kalau Narnia ini kan dari C.S. Lewis. C.S. Lewis adalah orang dipengaruhi, dia orang Anglikan tapi dipengaruhi oleh Protestan. Kemudian kalau kita tahu filmnya juga ada, kemudian ini cerita zaman dulu, Alice in Wonderland, Gulliver ya, yang kemudian dimodifikasi ceritanya ya. Tapi ini adalah Jonathan Swift, ini adalah orang Puritan. Puritan itu adalah orang-orang reform ya, yang ada di Inggris. Ya, kemudian juga ini ya, lihat namanya, Rev. Rev itu apa sih? Rev itu kan singkatan untuk Reverend, artinya pendeta. Ini pendeta Anglikan ini. W. Awdry ini membuat cerita tentang Thomas and the Power Engine itu. Siapa yang di sini suka nonton Thomas? Dan seterusnya
Itu adalah warisannya. Demikian juga universitas yang tadinya memang universitas yang lama ya, cuman Katolik gitu ya, tapi dipengaruhi oleh Protestan ya, bisa menghasilkan ini. Ya, hospital juga, hospital yang modern. Kemudian juga ini adalah orang Protestan bernama Henry Dunant, ini menghasilkan Palang Merah atau Red Cross Internasional. Ini tadi soal yang tadi saya ini futsal ya. Ini dikerjakan juga oleh orang-orang Protestan. Jadi banyak banget ya. Makanya ada buku Momentum tuh judulnya Being Protestan. Saya lupa bahasa Indonesianya. Bagaimana kita punya keyakinan sebagai orang Protestan, karena hari ini orang Protestan paling minder karena jumlahnya sedikit dibandingkan orang karismatik. Sedangkan orang karismatik itu banyak hal yang warisan Protestan diambil sama dia, cuman kemudian dimodernisasi dan seterusnya oleh mereka. Ya, itu kita melihat sejarahnya itu ditemukan oleh orang Protestan. Baik. Ya. Mungkin diberikan satu kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Kayaknya teman-teman yang di gereja tidak mau merepotkan Mas Gito nih. Kalau tidak ada, Ki. Oh iya, silakan Ki. Maju ke depan Ki. Oh enggak. Mungkin untuk menutup Pak Gito, karena tidak ada yang bertanya lagi, kalau mau boleh minta, kalau diringkas sebenarnya semangat apa yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman remaja ini, Pak Gito, untuk mewarisi semangat reformasi untuk menutup sesi tanya jawab kita. Silakan Pak Gito. Wah, repot ya kalau ringkas ya. Karena sangat luas ya. Yang pertama-tama bersyukurlah. Ya, bersyukurlah melihat apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan loh ya, bukan oleh tokoh reformasi. Oleh Tuhan melalui tokoh-tokoh reformasi, sehingga yang kamu nikmati hari ini itu adalah hasil dari perjuangan mereka. Ya, jadi mensyukuri hal itu, setelah mensyukuri melanjutkan. Dan ketiga, bergumul. Zamanmu itu apa? Tadi saya agak kesulitan membahas zaman kita seperti apa ya, sekarang harus seperti apa ya. Karena kalau kalian kan generasi milenial, terus generasi Z, generasi Y, dan seterusnya. Kalau saya kan zaman kolonial ya, zamannya Pak Bayu, maksudnya zaman kuno gitu ya, yang kadang-kadang sudah nggak bisa lagi berpikir seperti kalian. Ya karena eranya sudah berubah. Makanya belajar imanmu baik-baik, sungguh-sungguh. Dan bersyukurlah kamu ada di gereja ini. Pertama ya, kamu bersyukur kamu ada di gereja ini, Gereja Reform Injili, di mana di situ kamu diajarkan prinsip-prinsip dasar yang bukan hanya baik dan tetapi juga udah diuji selama ratusan tahun. Ya. Dan setelah itu kalian bersyukur, kamu lanjutkan dan bergumul apa yang hendak kamu kerjakan melalui bidangmu hari ini. Kamu yang kuliah katakan di teknik misalnya, apa yang bisa dikembangkan? Lihat tuh CIT. Kenapa CIT itu mengembangkan teknik tadi baru ada semacam seminar gitu ya tentang teknologi pangan dan seterusnya. Kenapa urusan iman sampai ngurusin teknologi ya dan seterusnya? Kenapa? Karena memang itu harus kalian itulah yang harus menebus ilmu, menebus kultur dalam dunia ini ya, supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah sebuah pergumulan yang tidak selesai atau belum selesai. Kalau saya misalnya secara pribadi, saya melalui sepak bola. Ya, melalui sepak bola. Saya melalui menulis sepak bola, mengajarkan kepada orang-orang prinsip iman Kristen yang benar kepada pelatih-pelatih sepak bola dan futsal misalnya. Itu yang saya bisa kerjakan, saya bisa lakukan. Jadi itu tadi ya, mungkin 3 kali ya, belajar dari sejarah, kemudian melanjutkannya, saya lupa ya. Yang ketiga adalah bagaimana kamu bergumul sungguh-sungguh, minta kehendak Tuhan supaya kamu mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan padamu di zamanmu nanti. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas segala Tuhan, rajakanlah Kristus.